Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Latifah. Dari semester 3B akan mereview materi hukum pidana lanjutan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Hening Nuraini SAMH dan Bapak Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SAMH. Saya akan mereview materi bab 2. Bab 2 ini dibagi dalam 2 kali pertemuan. Pertemuan ketiga yaitu pada Senin 25 September 2023 dan pertemuan keempat Senin 2 Oktober 2023. Bab 2 ini menjelaskan mengenai penyertaan atau delnaming, disebut juga turut campur dalam peristiwa pidana, turut berbuat delik atau turut serta dan lain-lain sebagainya. Pengaturan penyertaan ini secara umum buku 1 dan buku 5 KUHP pasal 55 sampai 62. Juga diatur secara khusus secara tersebar dalam buku 2 KUHP, buku 3 KUHP, dan beberapa buku peraturan di luar KUHP atau tindak pidana khusus. Penyertaan ini adalah apabila suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang atau beberapa orang melibatkan diri dalam satu tindak pidana. Terus ada bentuk-bentuk penyertaan juga, ada plagiar yang melakukan, non-plagiar yang menyuruh melakukan, mode plagiar yang turut serta melakukan, outlooking yang membujuk atau menggerakkan, dan yang kelima mede plagiarized yang membantu melakukan. Selanjutnya pada penggolongan penyertaan menurut KUHP yang pertama itu plagiar atau dader, pelaku yang melakukan tindak pidana. Atas dasar itu ada 2 pandangan. Yang pertama, pandangan yang luas, pelaku adalah tiap orang yang menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik pada pasal 55 KUHP. Selanjutnya, pandangan yang sempit, pelaku yang adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan itu sesuai dengan delik, jadi pelaku itu adalah dader. Selanjutnya ada bentuk kedua atau don't plagiar yang menyuruh melakukan, yaitu orang yang melakukan tindak pidana menggunakan orang lain sebagai perantara, tetapi perantara itu hanya berperan sebagai alat. Ada 2 pihak, yaitu pelaku langsung dan pelaku tidak langsung. Selanjutnya ada bentuk ketiga, yaitu turut serta melakukan. Dalam KUHP tidak memberikan definisi, tetapi MVT memberikan pengertian bahwa orang yang turut serta melakukan ialah orang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Syarat-syarat melakukan atau mede plagiar yaitu yang pertama ada kerjasama secara sadar, yang kedua ada kerjasama secara fisik. Terus selanjutnya bentuk keempat yaitu penganjur atau outlooking, yaitu orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi antara penganjur dengan menyuruh melakukan hampir sama, yaitu adanya usaha untuk menggerakkan orang lain sebagai pelaku material. Perbedaannya yang pertama, dalam penganjuran sarana yang digunakan diatur dalam pasal 55 ayat 1 sub kedua, yaitu diatur secara limitatif atau terbatas. Dan yang kedua, dalam pembujukannya, orang yang membujuk disebut auctor intellectualis dan yang dibujuk atau digerakkan auctor materialis. Yang ketiga, pelaku material atau auctor materialis dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atau pidana karena melakukan perbuatan dengan sengaja. Selanjutnya dalam menyuruh melakukan atau don't plagiar, yang pertama, sarana untuk menggerakkan tidak ditentukan. Yang kedua, dalam menyuruh melakukan, orang yang menyuruh disebut manus domina, sedangkan orang yang disuruh adalah manus ministra. Yang ketiga, perbuat material atau minus ministra tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Bentuk kelima ada mede plagiarized atau pembantuan.
diatur dalam pasal 56 KUHP, yaitu ada dua bentuk. Yang pertama, pada saat kejahatan dilakukan, dalam hal ini tidak ditentukan bentuknya secara limitatif dalam undang-undang. Yang kedua, sebelum kejahatan dilakukan, dalam hal ini undang-undang memberikan batasan atau limitatif yang berupa memberi kesempatan, sarana, dan keterangan. Pertanggungjawaban pembantu, KUHP mengatur pidana untuk pembantuan adalah lebih ringan daripada pelaku. Pasal 57 ayat 1 dan ayat 2 yaitu yang pertama, maksimum pidana pokok dikurangi sepertiga. Yang kedua, apabila kejahatan diancam pidana mati atau seumur hidup, maka maksimum pidananya adalah 15 tahun. Selanjutnya, penyertaan dengan kealpaan atau culpos deelneming. Tindak pidana yang disebabkan karena kealpaan pada prinsipnya tidak dapat dipidana karena tidak mempunyai unsur kesengajaan. Misalnya, A memberi gunting pada B yang katanya mau menggunting kain, tetapi ternyata digunakan oleh B untuk melakukan kejahatan. Pada saat B memasuki rumah C dengan maksud mencuri, dia melakukan atau pura-pura kehilangan kunci sehingga ketika ketahuan oleh A yang sedang ronda tidak curiga bahwa B hendak mencuri. Bahkan C berusaha membantu B untuk mencongkel jendela rumah B agar B dapat masuk. Berdasarkan contoh di atas, maka mereka yang membantu melakukan tindak pidana tidak dikenakan sanksi pidana karena tidak mempunyai unsur kesalahan. Sekian review materi dari saya mengenai bab 2 pada 2 kali pertemuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.